Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Di antara orang-orang berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan bagi mereka untuk berpuasa adalah para wanita yang sedang haid atau nifas. Bahkan wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, kalau seandainya dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ya, bahkan bisa menjadi dosa bagi dirinya ketika dia berpuasa ketika sedang haid, ya, karena seolah-olah dia bermain dengan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajulil hazimi min ihdakun." Rasulullah SAW berkata, tidaklah aku melihat makhluk yang akal dan agamanya itu kurang, tapi bisa menghilangkan logikanya seorang laki-laki yang memiliki pendirian kuat. Ya, dia banding kalian wahai para wanita, kata Rasulullah SAW. Maka para wanita sahabiyat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk kekurangan akal dan agama kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah wanita itu persaksiannya tidak diterima apabila satu orang, ya, persaksian wanita itu setengah persaksian laki-laki? Maka para wanita jawab iya. Maka itulah bentuk kurang akalnya. Dan bukankah kalian, kata Rasulullah SAW, wanita tersebut, ya, tidak ketika sedang haid, ya, atau ketika sedang nifas, mereka tidak sholat dan tidak puasa? Maka mereka menjawab pun iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan itulah bentuk kurang akal dan agama seorang wanita. Maka dari hadis ini kita lihat bahwasanya seorang yang haid, ya, begitu juga dengan seorang wanita yang nifas, ya, maka dia tidak wajib baginya untuk berpuasa dan tidak sah ketika dia, walaupun dia melaksanakan puasa. Ya. Akan tetapi ketika dia suci, ya, wajib baginya untuk menggantinya di luar bulan Ramadan. Ya. Ketika di luar bulan Ramadan lalu dia suci, ya, tidak dalam keadaan haid, maka ketika itu dia wajib mengganti puasa yang telah dia tinggalkan. Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah ditanya, ya, tentang ma balun nisa, ya, mengapa para wanita tersebut diperintahkan, mengapa wanita tersebut mengganti puasa namun tidak mengganti salat? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Karena dahulu kita diperintahkan untuk mengganti puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ya, maka wanita haid dan wanita nifas wajib bagi mereka mengganti puasa, ya, di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Kemudian di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan bagi mereka untuk berpuasa adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita hamil dan menyusui, ya, apabila dia merasa tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, kalau seandainya puasa dia takut bahaya akan menimpa dirinya atau menimpa janin yang sedang dia kandung, ya, atau janin atau bayi yang sedang dia susui, maka wanita tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Namun kalau seandainya ketika dia berpuasa, dokter mengatakan tidak masalah baginya berpuasa, ya, tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu kesehatan janinnya, maka wanita seperti ini tetap wajib baginya untuk berpuasa. Namun apabila membahayakan, maka disyariatkan baginya untuk membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lainnya. Ya, karena wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui hukumnya seperti orang yang sakit. Ya, ketika orang yang sakit sembuh, ya, maka dia wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Begitu juga wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ketika di luar bulan Ramadan, ya, wajib bagi dirinya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah." Allah Subhanahu wa taala menggugurkan setengah salat bagi orang yang musafir.
Ya, orang musafir 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa anil musafir wal hamili wal murdi as-shaum. Dan Allah gugurkan ya untuk musafir, orang yang hamil, orang yang menyusui, Allah gugurkan bagi mereka puasa. Ya, Allah gugurkan kewajiban puasa bagi mereka. Maka sebagaimana musafir wajib baginya untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan, begitu juga seorang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan ya apabila mereka telah melahirkan atau telah selesai untuk menyusui. Kemudian ya kondisi orang yang dibolehkan membatalkan puasanya ya tidak wajib baginya berpuasa adalah orang yang butuh tidak berpuasa untuk menyelamatkan orang lain. Maka orang yang seperti ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Seperti orang yang ingin menyelamatkan orang yang sedang tenggelam misalkan. Dan dia tidak sanggup menyelamatkannya kecuali dengan mengisi energi ya, dengan makan makanan untuk mengisi energinya. Maka orang seperti ini wajib baginya ya untuk makan, wajib baginya untuk membatalkan puasanya dan menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam tadi. Ya. Karena kaidah mengatakan wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, segala sesuatu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang lain, maka yang lain tersebut hukumnya menjadi wajib. Wajib dia batalkan ya untuk menyelamatkan orang tersebut. Begitu juga orang yang berjihad fi sabilillah misalkan. Ya, maka kalau seandainya puasa melemahkan dirinya, ya tidak sanggup baginya untuk menyelamatkan agama ya, ketika berjihad fi sabilillah. Kecuali dengan berbuka, ya, maka disyariatkan baginya untuk berbuka. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Innakum qad danautum min aduwikum." Ya, kalian telah berada dekat dengan musuh-musuh kalian. Wal fitru aqwalakum. Sedangkan berbuka, membatalkan puasa itu akan membuat kalian menjadi lebih kuat. Maka dari ini para ulama mengatakan seorang yang ingin menyelamatkan orang lain dan tidak bisa dia selamatkan orang lain kecuali dengan membatalkan puasanya, maka disyariatkan baginya untuk membatalkan puasanya. Taib, ya. Itulah orang-orang yang telah kita jelaskan, ya, orang yang wajib puasa dan orang-orang yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, memudahkan kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan mengangkat bencana wabah yang tengah menimpa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.